Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kedengeran ya? Sekali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya masih ada yang lemas. Coba Ibu baca lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pada semangat ya. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum kita masuk ke kelas virtual kita hari ini, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ayo, minggu lalu kita belajar apa yo? Masih ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya kilib, hianat, kitman, baladah. Nah, kemudian sifat jaiz yaitu al-aradul basyariyah. Sekarang dari sekian banyak nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ya, betul, 25. Dari 25 nabi dan rasul itu semuanya mempunyai tantangan tersendiri dalam menyampaikan ajaran Allah. Ada tantangannya yang begitu luar biasa. Nah, dari 25 nabi tersebut ada 5 nabi atau rasul yang dikenal dengan ulul azmi. Ulul azmi berasal dari kata ulu atau uli dan azmi. Ulu atau uli artinya memiliki atau mempunyai. Sementara azmi artinya tekad atau keteguhan. Keteguhan yang sangat kuat. Sehingga Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki tekad atau keteguhan yang sangat luar biasa kuatnya. Memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Tentunya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Atau kita balik urutannya ya, dari Nabi Muhammad dulu. Dan biar kita mudah mengingatnya, kita singkat menjadi Mimin. Yang pertama M-nya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Sekali lagi, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Kita singkat menjadi Mimin. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Ingat ya, itu yang disebut Rasul Ulul Azmi. Adapun kisah singkat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya anak-anak masih ingat bagaimana kegigihan Nabi Nuh alaihissalam
dalam mendakwakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang penambahan diri kepada selain Allah. Akan tetapi, manusia pada masa itu tidak melakukan semuanya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ikutan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya tetap saja ingkar. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ternyata dakwah beliau ditentang oleh keluarganya sendiri. Anak dan istrinya menolak beriman kepada Allah. Bahkan ketika ditimpakan bencana berupa banjir yang begitu besar, putranya sendiri yang bernama Kan'an menolak diajak naik ke perahu ayahnya. Orang tua mana sih yang tega membiarkan sanak keluarganya diazab oleh Allah SWT, sementara ayahnya sendiri selamat. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap tabah menghadapi ujian itu. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, yang artinya bapak para nabi. Karena generasi setelah Nabi Ibrahim banyak juga yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan keberanian dan kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berani menyatakan untuk memisahkan diri dari kepercayaan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri yang bernama Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kebatilan sebuah berhala atau patung kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berani menghancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, tetapi tetap selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim lainnya. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, doanya selalu Allah kabulkan. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sejak bayi dihadapkan pada ancaman Raja Fir'aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Selain itu, kerelaan ibunya menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil adalah pengorbanan yang sangat berat. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam juga mengalami tantangan yang sangat berat, yaitu harus melawan Fir'aun dan pasukannya yang merupakan raja di istana di mana tempat beliau dibesarkan. Selain itu, pembelaannya pada Bani Israel yang tertindas membuatnya keluar dari istana Fir'aun menuju Madian. Dengan berprofesi sebagai pengembala kambing milik Nabi Syuaib alaihissalam selama 10 tahun, lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk kembali menemui Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan pasukan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan sebagian penduduk Bani Israel setelah mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diuji kesabarannya membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah, sehingga masyarakat menyampaikan tuduhan yang tidak baik kepada Siti Maryam.
Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat mampu berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kemujizatan tersebut tidak membuat Nabi Isa keluar dari statusnya sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam juga memiliki mukjizat berupa kemampuan menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat inilah yang membuat beliau dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaran ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatkan ke langit sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi terakhir, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga mengalami banyak tantangan. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak Muhammad dalam kandungan. Ketika usia kanak-kanak sekitar 6 tahun, ibunya Siti Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Beliau mendapat berbagai ancaman dari kaum Quraisy, termasuk ancaman pembunuhan. Bahkan beliau harus terusir dari kampung halamannya. Ketika hijrah ke Thaif, beliau dilempari batu, dituduh gila, dan hendak dibunuh. Namun beliau tetap tabah, sabar, dan berdoa pada Allah agar memberi petunjuk pada mereka. Kemudian diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar berangkat ke Madinah. Akhirnya Islam diterima oleh penduduk Madinah dan tersebar dengan pesat di kota tersebut. Nah, biar ingat dengan kisah singkat tersebut, kita nyanyiin juga yuk. Lagunya seperti lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Tapi ini lagunya tentang Rasul Ulul Azmi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di sela jari, Quran yang suci. Anakku sekalian, nanti nyanyinya boleh diulang-ulang lagi ya, biar hafal. Dengan mengulang video ini, jangan lupa juga like, subscribe. Nah, baik, demikianlah belajar kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ibadahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.